Nah, Ustaz dari masa udah masuk nih ya, sip. Assalamualaikum Ustaz dari masa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih malam-malam Sabtu nih? Udah jelas belum suaranya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Jelas ya. jelas. Alhamdulillah Jelas ya. Udah makan jelas belum? jelas. Udah makan malam Alhamdulillah belum? barusan barusan Alhamdulillah. makan. Jadi energinya udah banyak ini kayaknya ya. Wah, Luar biasa. udah Nah, siap ya. mulai ya. Sahabat-sahabat YouTube udah pada nungguin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah syukur warahmatullahi Allah wabarakatuh. kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat lain yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Inilah suatu karunia yang sangat besar di hadapan Allah, yang diberikan Allah untuk kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada utusan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Sallallahu Allahumma alaihi amin. wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Dan wa kita sallim nanti wa di barik yaumil alaihi wa kiamat, ala alihi. di yaumil kiamat dikumpulkan Allah bersama baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini Amin. kita bincang santai malam Sabtu eh, tentang perkara ilmu, temanya harta dipuja, harta dicela. Apakah maksudnya? Allah nanti Ustaz Dermasa akan menjelaskan, memaparkannya kepada kita. Mungkin sahabat-sahabat itu juga bertanya-tanya dan menyiapkan pertanyaan, silakan di chat pertanyaannya, insya Allah akan dijawab. Oleh karena itu ada pendahuluan dulu oleh Ustaz Dermasa. Pada Ustaz Dermasa kami persilakan untuk masih kata pengantar mukadimah. Tafadhol Ustaz Dermasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ada waktu untuk bersama-sama berbincang-bincang sebelum tidur. Bagi teman-teman sekalian yang ada waktu luang, maka insya Allah kita berbincang-bincang mengenai perkara agama. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mengakhiri kegiatan kita hari ini dan kita akhiri semua aktivitas kita dengan kebaikan. Malam hari ini, amin. Ustadz Erwin yang mengundang kita untuk berbincang-bincang telah menyiapkan tema, yakni harta yang dipuji dan yang dicela. Jadi tema ini sebenarnya adalah tema yang sangat menarik sebab memang di dalam agama kita, yakni agama Islam, semua perkara-perkara hidup itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam bidang iktisab, bagaimana orang itu mencari nafkah, mencari penghidupan, maka seseorang itu diperintahkan untuk mencari penghidupan itu, tetapi bukan dengan cara yang sembarangan, bukan dengan cara yang di luar aturan. Maka agama kita menetapkan aturan-aturan di dalam mencari nafkah. Nah, mengenai jenis-jenis daripada harta, bahwa di dalam judul kita ini ada harta yang dipuji, ada juga harta yang dicela. Memang ada disinyalir di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, likulli ummatin fitnatun. Jadi tiap-tiap umat itu memiliki fitnah. Jadi fitnah ini adalah sesuatu yang menyebabkan kerusakan, sesuatu yang menyebabkan ketidakbaikan pada diri seseorang. Maka kata Nabi, tiap-tiap umat, mulai dari umat-umat terdahulu sampai pada umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki fitnah. Makna fitnah di sini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu menjadi celaka. Jadi Nabi bersabda, likulli ummatin fitnatun. Tiap-tiap umat ini memiliki fitnah sendiri. Wa fitnatu ummati, dan adapun fitnah yang ada di tengah-tengah umatku, kata Nabi, adalah al-malu, yakni harta. Daripada hadis ini
kita mengindikasikan bahwasanya memang ada harta itu yang dicela. Makna dicela di sini harta yang menyebabkan keburukan, harta yang menyebabkan kerusakan, harta yang menjadi fitnah, itu adalah harta yang dicela. Kenapa harta tersebut bisa dicela? Ya nanti kita akan melihat pada huraian berikutnya. Kemudian harta yang dipuji. Terkadang juga harta itu dipuji. Bahkan Nabi sendiri memuji daripada harta itu di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis, "Ni'ma bil malis solihi lirrajulis solih." Sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Maka ketika harta itu berada di tangan orang soleh, harta yang baik berada di tangan orang yang baik, maka itu adalah harta yang dipuji. Jadi harta yang dicela adalah harta yang menjadi fitnah, sedangkan harta yang dipuji adalah harta yang baik juga berada di tangan orang yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita juga bisa menyimak di dalam hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang perkara harta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal mal khadiratun khulwatun." Sesungguhnya harta ini, kata Nabi, seperti perkebunan yang hijau. Jadi perkebunan yang luas, kemudian hijau, yang setiap mata memandangnya pasti akan tergiur. Ketika Nabi sudah mengatakan begini, maka tidak ada di dunia ini orang yang tidak senang dengan harta. Kenapa? Karena dari sisi harta itu sendiri diibaratkan sebagai sebuah kebun yang hijau. Ketika kita pandang kebun itu dengan hamparannya yang luas, kemudian hijau membentang, semua orang tertarik kepada itu. Sehingga semua orang akan mendatangi harta yang berupa kebun yang luas, kemudian hijau tersebut. Lalu kemudian apa kata Nabi? "Faman akhadhahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa." Maka barang siapa yang ketika dia datang ke perkebunan, yakni harta yang diibaratkan dengan kebun yang hijau itu, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan cara yang benar, lalu kemudian meletakkan harta yang telah didapatkannya, yakni menggunakannya pun dengan cara yang benar, fa ni'mal ma'unatu huwa, maka sebaik-baik penolong, kata Nabi, adalah harta itu. Jadi kalau hartanya itu baik, lalu diambil dengan cara yang baik, kemudian digunakan dalam perkara yang baik, maka kata Nabi, sebaik penolong itu adalah harta itu. Di hari kiamat nanti harta tersebutlah akan menyelamatkan seseorang itu. Sebab ketika harta itu dia dapatkan lalu dia pakai kepada perkara-perkara yang baik, maka pastilah seorang laki-laki yang soleh itu akan menggunakan hartanya di jalur yang benar. Dia akan sumbangkan ke pembangunan masjid, dia akan sumbangkan ke panti-panti asuhan, dia akan berikan untuk perjuangan-perjuangan agama, maka oleh sebab harta tersebut akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi orang tersebut. Maka kata Nabi, fa ni'mal ma'unatu huwa, sebaik-baik penolong adalah dia, yakni harta yang benar, harta yang baik dan diambil dengan cara yang baik tersebut. Tetapi sebaliknya, wa man akhadhahu bighairi haqqihi, barang siapa yang mengambil harta tersebut, yakni dia mendatangi kebun yang hijau itu lalu mengambilnya dengan cara yang bukan haknya, bisa jadi hak orang lain diambil, atau haknya tapi diambil dengan cara yang tidak benar. Intinya banyak pelanggaran di dalam ia mendapatkan harta tersebut. Kana kalladzi ya'kul wa la yasba'u, maka orang tersebut ibarat orang yang memakan tapi tidak pernah merasa kenyang. Seberapapun dia dapatkan itu tidak akan pernah merasa dirinya cukup, sehingga ia terus-menerus terjerumus ke dalam gelimangan harta-harta yang tidak jelas itu, sehingga harta tersebut akan menyebabkan seseorang itu disiksa di hari kiamat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Bahkan di dalam sebuah sabdanya juga Nabi SAW pernah bersabda, lahmun ini dalam bentuk mufrad tunggal, maknanya sangat sedikit lah daging di dalam tubuh manusia ini. Nabata minal haram, yang tumbuh daripada perkara harta yang haram tadi itu, fannaru aula bih, maka sesungguhnya neraka lebih layak baginya. Jadi ada, bayangkan setitik dari daging tumbuh di dalam tubuh kita, atau kita berikan kepada orang lain, anak, istri dan lain sebagainya, daripada cara-cara yang tidak betul itu, lalu tumbuh menjadi daging yang kecil, nah maka kata Nabi,
neraka jauh lebih layak atas yang demikian itu. Maka inilah pembuka daripada bincang-bincang malam kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semuanya agar kita lebih berhati-hati. Ingat, sesungguhnya rezeki orang itu telah diatur. Hanya saja kita tidak mengetahui kadarnya. Barang siapa yang mengambil jatah yang diberikan Allah itu dengan cara yang benar, maka ia selamat. Namun ketika jatah itu ia ambil dengan cara yang tidak benar, maka inilah yang harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, di dalam sebuah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah ini lisaliki thariqil akhirah, dijelaskan, ditulis di sini, disebutkan di dalam sebagian hadis Nabi bahwasanya dikatakan an-nasu arba'atu aqsam, manusia itu terbagi menjadi 4 kategori. Jadi manusia terbagi 4 kategori. Yang pertama adalah rajulun iktasabal mala min haramin wa anfaqahu fil harami fadzalika finnar. Di kelompok manusia pertama adalah seseorang yang mengambil harta, mencari harta yang haram dan menafkahkan harta haram tersebut pada sesuatu yang haram. Fadzalika finnar. Kelompok satu ini tempatnya di neraka. Jadi hartanya haram, diambil dengan cara yang haram juga. Jadi harta yang haram digunakan untuk yang haram juga. Tempatnya di neraka. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah wa rajulun iktasabal mala min haramin wa anfaqahu fil halali wa dzalika finnar. Yang kelompok orang kedua ini mengambil harta yang haram yang diambil. Dia mencuri, korupsi, merampok dan lain sebagainya, itu menipu, hartanya haram. Tapi setelah dia dapat harta yang haram itu dipakai untuk yang halal. Dia sumbangkan masjid, dia pakai naik haji, dia kasih ke orang tuanya, tapi hartanya haram. Jadi hartanya haram dipakai untuk yang baik. Nah, untuk kategori orang kedua ini bagaimana? Wa dzalika finnar. Ini pun di neraka tempatnya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun iktasabal mala min halalin wa anfaqahu fil haram wa dzalika finnar. Yang kedua, orang yang mencari harta yang halal. Jadi hartanya halal. Tapi setelah dia dapat harta yang halal, dipakai untuk yang haram. Dia belikan minuman keras, dia pakai untuk berjudi dan lain sebagainya, maka tempatnya pun di neraka. Jadi meskipun hartanya halal tapi dipakai untuk yang haram, di neraka pula lah tempatnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini. Yang keempat adalah wa rajulun iktasabahu min halalin wa anfaqahu fil halali fa hadza huwan naji walakin ba'dal hisab. Nah, kelompok yang keempat inilah kelompok yang baik, yakni seseorang yang mengambil harta dengan harta itu adalah harta yang halal dan dipakai untuk yang halal juga. Hartanya halal dipakai untuk yang halal. Harta halal yang sangat berkah tadi itu dipakai naik haji, dipakai membangun masjid, disedekahkan dan lain sebagainya. Maka apa dikatakan di sini fahuwan naji, inilah kelompok yang selamat. Walakin ba'dal hisab, akan tetapi setelah dihisab. Jadi bayangkan, meskipun kita ini sudah mendapatkan harta yang halal, kita gunakan untuk sesuatu yang halal juga, akan masuk surga, tapi dihisab dulu. Jadi bayangkan sesuatu yang halal digunakan untuk yang halal, tetap akan dihisab. Tapi orang ini akan selamat. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok daripada golongan orang-orang yang keempat ini, berusaha mencari harta yang halal, yang penuh dengan barokah, lalu kita gunakan untuk yang halal juga. Nah, setelah nanti kita dihisab, tidak sulit hisabnya, sebab kita bisa mempertanggungjawabkan, ini harta dari mana? Saya bekerja, saya menanam padi, saya menanam jagung, dan lain-lain. Ini dari mana? Ya saya bekerja, kemudian saya digaji, bekerja di tempat yang baik, lalu digaji, lalu saya pakai untuk berinfak. Maka setelah selesai hisab, Allah suruh, masuklah kamu ke dalam surga, sebab engkau adalah orang yang telah diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pendahuluan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan keterlambatannya, mungkin sudah lama menunggu, tapi insya Allah meskipun singkat, kita insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya tentang harta dipuji, harta dicela. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencari nafkah ini di jalan Allah
dengan cara yang baik dan digunakan untuk baik. Amin Allahumma amin. Ustaz, Amin, amin. lagi zaman susah nih orang-orang sekarang cari ya lagi karena udah ekonominya lagi susah, akhirnya kepepet gitu, kepepet cari yang haram untuk keluarganya. Itu gimana itu jadi karena kondisi ekonomi terpaksa gitu, jadi melaksanakan akhirnya kepepet, jadi seperti itulah, jadi yang haram dihantam jadi. Ya sebenarnya istilah kepepet itu istilah yang kita buat-buat. Jadi mau kepepet, mau nggak kepepet, ya tinggal kita ingat aja 4 kategori tadi. Mau dalam keadaan seperti apapun, kalau dia mencari sesuatu yang haram, maka tetap dia tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram. Kita harus menyadari dan betul-betul harus percaya kalau kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan rezeki kita. Hanya saja kita tidak tahu di mana tempatnya. Yang diperintahkan oleh Allah itu kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita betul-betul, pasti akan Allah kasih. Sebab selagi ada umur, selagi ada roh di dalam tubuh kita, maka masih ada rezeki itu. Jadi dia sebenarnya mau dia cari pakai dengan cara yang halal, atau dia cari dengan cara yang haram, harta itu tetap akan sampai padanya. Hanya saja nilainya berbeda. Jadi kalau dia ambil dengan cara yang halal, maka dia diridhoi Allah. Tapi kalau itu diambil dengan cara yang haram, maka harta itu juga lah yang akan dia dapat. Tetapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kepepet, buang jauh-jauh kepepet itu, berusaha. Jadi ada tak terhingga jalan mendapatkan rezeki yang halal. Insyaallah kita harus yakin sama Allah bahwa rezeki Allah telah tetapkan untuk diri kita masing-masing, keluarga kita. Jadi tinggal sabar aja kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Insyaallah ada jalan keluarnya. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ya, ngopi ini. Ayo. Ngopi, tay dulu. Ngopi ada betul. Ngopi. Bismillah. Ngopi. Ngopi pai. Penuh ya. Penuh. Mantap itu. Belum disebut ya. Kopi Lampung, kopi dari Liwa. Asli ya. Soalnya kopi jempol. Jempol. Wah, jadi asli juga itu. mantap kopi jempol. Kopi jempol, jempolnya jangan lupa. Sahabat-sahabat channel yang ingin bertanya, Ibu Muti Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Kabarnya sehat ya? Sehat ya. Dan Allah berikan murah rezeki dan sehat selalu di saat-saat ini. Amin. Allahumma amin. Ustaz, ada tanya nih Ustaz, kalau harta udah caranya halal tadi kan, dia berupaya untuk menjalankan di jalan Allah yang baik, tapi pada suatu saat gitu kan, dia tersandung lah, akhirnya dia habis gitu mungkin, kasih masalah mungkin, kasih masalah, ada harta dia yang menyimpang gitu, ada harta yang menyimpang di jalan Allah, akhirnya dia gunakan di jalan Allah juga. Tadi kan udah jelasin kayak untuk bangun masjid gitu kan, itu kan masih tetap tempatnya di neraka juga ya Ustaz. Iya, nggak perlu dibahas lagi, sudah jelas. Udah jelas itu ya. Jadi sesuatu yang bukan hak kita nggak boleh. Kalau harta riba, Ustaz, riba. Ya, jadi zaman sekarang kan rentenir itu merajalela itu. Jadi kayak kehidupan perekonomian kita ini gimana itu? Ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu memang sudah sangat terang dikatakan bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Jadi riba ini adalah perkara yang dilarang oleh agama, oleh nas yang terang. Jadi bagaimanapun kita ini harus berusaha secara maksimal untuk meninggalkan riba. Terutama riba yang dikatakan dengan sangat tegas itu adalah la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba dengan riba yang berlipat-lipat, yakni berlipat ganda.
artinya dia hari ini berapa, besok jumlahnya kembali bertambah menjadi berapa, yang terus berlipat itu, maka itu dinyatakan sebagai sesuatu yang riba. Nah, riba ini sangat berbahaya karena dia akan merusak. Pertama, merusak perekonomian. Yang kedua, akan menzolimi orang lain yang terjepit pada kasus-kasus riba itu. Dan tentu saja tidak ada keberkahan di dalam kehidupan sebelum dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi masih ada jalan yang lain, dan pasti ada jalan yang lain, maka kita mesti menghindari yang namanya riba. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustaz, kayaknya ada salam Ustaz dari Sulis. Masih kenal nggak, Ustaz? Sulis Trinida, Pak. Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kampung ya? Hah? Sama Sulis satu kampung nggak? Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Ya, lupa masih Sulis yang mana, soalnya banyak. Hah? Ya? Ustaz, dengar dulu Ustaz selawatan. Mau dengar Ustaz selawatan salat Badar coba. Sahabat-sahabat itu mau dengar Ustaz selawat Badar. Tapi nyantai dulu. Ayo Ustaz. Hostnya aja yang salawatan. Sayyidina Muhammad. Ayo Ustaz. Ya, hostnya aja yang salawatan. Bagi-bagi tugas. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam hari ini kita masih sehat walafiat, masih ada waktu sekitar 20 menit bagi sahabat-sahabat channel YouTube mau ingin bertanya, kami silakan untuk bertanya, bisa di chat ataupun nanti diisi di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan kita seputar agama, ilmu agama, dan insya Allah kalau ada yang di luar tema juga, insya Allah kita akan bahas, kita jawab. Ada masalah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kita mudah-mudahan jadi cerahan untuk kita agar kita tidak bimbang lagi, nggak ragu lagi. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertanyaan gini, Ustaz, kan kalau harta halal dan haram itu kan akan mempengaruhi diri kita kan. Kita nyari harta yang misalkan yang halal pasti berpengaruh dalam tubuh kan, taat sama Allah semakin taat kan? Kalau yang haram itu semakin sama Allah kayak semakin jauh. Itu penjelasannya gimana, Ustaz? Ya, jadi kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain, sementara keburukan pun akan mengundang keburukan yang lain. Nah, kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik, maka kita akan dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Sementara sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, maka keburukan itu akan mengundang mencari komunitasnya sendiri. Jadi keburukan pun ada komunitasnya juga. Kalau orang yang suka minum-minuman, dia akan mencari komunitas itu, orang yang minum. Tapi orang yang suka sholawatan, maka dia akan mencari komunitas juga, orang yang suka sholawatan. Jadi ibaratnya itu, kebaikan itu mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara sesuatu yang buruk mengundang yang lain juga. Sama dengan makanan yang haram. Yang makan yang haram ini ada sebuah cerita. Dalam sebuah riwayat dikatakan, disaksikan ada orang yang lusuh bajunya, robek-robek bajunya, menandakan kezuhudan. Jadi orang yang seolah-olah sudah dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini kan zuhud itu seperti tidak mempedulikan dunianya, sudah betul-betul fokus kepada akhirat. Itu ciri orang zuhud zaman dahulu. Kemudian orang ini berdoa, mengangkat tangannya ke langit tinggi-tinggi, berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku, yang Tuhanku. Lalu Nabi menjelaskan, bagaimana doanya akan terkabul kalau ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Maka dengan apa Allah hendak mengabulkan doa orang tersebut? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya terhijabnya doa seseorang itu yang menjadi faktor utamanya adalah makanan yang haram. Jadi makanan yang haram itu menyebabkan doa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih penjelasannya. Mungkin santai-santai lagi, tinggal
diseruput lagi kopinya. Sambil santai kan ya? Gak apa-apa kan santai? Santai tuh Tat, makan-makan kalau ada makanan Ya. Tat. Sama kan keripik. Ya sip, ada keripik. Sama juga nih ada kerupuk nih. Santai-santai Tat, sampai tunggu sahabat-sahabat. Kerupuk. Nah, jadi masalah dapat rezeki harta yang sedikit itu kan sudah dijelaskan juga oleh Imam Ali. Jadi Imam Ali karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah, menantu terbaik Rasulullah SAW, suami dari putri tercintanya namanya Aisyah. Namanya siapa namanya? Fatimah Zahra. Itu punya suami namanya Ali, Imam Ali bin Abi Thalib. Dapat julukan yang pertama, julukannya adalah radhiyallahu anhu. Itu semua sahabat Nabi dapat julukan radhiyallahu anhu. Tapi Imam Ali dapat dua julukan selain daripada radhiyallahu anhu, dapat juga julukan karramallahu wajhahu. Allah memuliakan wajahnya. Sebab beliau ini yang pertama, wajahnya dimuliakan Allah, dikasih karomah karena pertama tidak pernah beribadah kepada wasan, enggak pernah nyembah berhala. Meskipun sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang. Kalau sahabat yang lain ini kebanyakan nyembah berhala dulu sebelum Islam masuk. Rasulullah diutus jadi Rasul, lalu Rasulullah berdakwah, maka meninggalkan menyembah berhala. Tapi Imam Halo Ustaz, gangguan suaranya. Suaranya gangguan Ustaz. Ya benerin dulu coba. Nggak kedengeran. Cek. Belum. Oh itu mikir ke pencet start pause itu klik. Klik pause itu. Oh iya betul. Ya kedengeran. So, padahal saya nggak mencet ke situ, ada gangguan ini. ada itu tuh, ada penampakan mencet itu. Iya, sampai di mana tadi? Mencet itu. Oh, di sini ya? Oh, ini Ali kayak bisa Ali ya. Oh, pantas biasa. Aneh kan katro. Deso. Ya. Ya, tadi sampai di mana? Yang kedengeran sampai di mana? Ali itu sama Fatimah, kisah Ali Fatimah dalam kesusahan itu. Cari nafkah. Oh iya. Jadi Imam Ali ini dapat dua julukan. Yang pertama radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua karramallahu wajhahu. Dapat karomah di wajahnya, Allah muliakan. Sebab pertama tidak pernah menyembah berhala meskipun belum Islam datang zaman dahulu. Yang kedua tidak pernah menampak pada aurat orang. Jadi Allah lindungi daripada melihat aurat orang. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidak pernah melihat auratnya sendiri. Gitulah Allah melindungi daripada kesucian beliau. Maka Allah berikan karomah pada wajahnya. Nah, Imam Ali ini dalam menjelaskan tentang makna takwa, kita kan suruh takwa terus nih. Ya kan? Ya, suruh takwa kan? Bahkan dalam khutbah Jumat itu jadi rukun. Kalau orang nggak menyampaikan nasihat takwa dalam khutbah Jumat, maka khutbah Jumatnya batal dan tidak sah. Saking betapa pentingnya ini nasihat takwa itu. Di antara makna takwa yang dijelaskan Imam Ali itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama beliau bilang yang dimaksud takwa itu adalah yang pertama al-khaufu bil jalil, takut kepada al-jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bit tanzil, dia beramal dengan syariatnya Allah. Suruh salat, suruh zakat, suruh puasa Ramadan, ya puasa, suruh cari harta yang halal, ya cari yang halal. Nah, ini ciri orang takwa. Kemudian yang ketiga adalah waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau dia sudah berusaha, apapun usahanya, kerja keras, dia dapat yang sedikit ini lambang dari sesuatu yang kurang menyenangkan lah. Kalau dia berusaha, ternyata hasilnya sedikit. Ujian umpamanya nilainya kecil, padahal sudah berusaha luar biasa, kerasnya, dapat nilainya kecil umpamanya. Nah, itu dia ridho, dia tetap ridho dan senang dengan itu. Nah, kaitannya dengan harta, dapat harta berapapun itu, maka dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tandanya orang takwa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Dia isti'dad, berusaha
secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri mencari bekal untuk yaumir rahil, hari ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi harta di sini disebutkan dalam jumlah sedikit pun mesti dia ridho. Waridho bil qalil. Nah, dia ridho ikhlas dengan harta meskipun dia dapat sedikit. Jadi jangan pandang sedikit banyaknya itulah. Tapi pandanglah siapa yang memberi. Ketika kita dapat rezeki yang sedikit itu, yang memberinya sama dengan yang memberi ketika kita dapat banyak. Nah, kenapa kita ini nggak bersyukur ketika dapat yang sedikit, padahal yang memberi sama. Nah, Allah itu, pandangan orang beriman itu pandangannya bukan pada jumlah, tapi bagaimana siapa yang memberi, dan ia beranggapan pemberian itu adalah titipan Allah dan ujian. Ketika diberi banyak, ini ujian yang dia ingat, bukan dia jumlahnya besar, lalu dia sombongkan dirinya. Ketika dia sedikit, dia mengeluh. Ya kan? Mengeluh dia. Mengeluh. Ya, orang itu dalam surat Al-Fajr itu kan kita sudah sering dengar, kita sering dengar sesuatu yang sangat mengesankan bagi kita tentang tabiat manusia ini. Karena sebenarnya semua itu bersumber daripada hawa nafsu orang. Hawa nafsu orang terhadap apapun. Jadi dalam Al-Qur'an itu ini kitab Al-Azkar. Di dalam Al-Qur'an itu ada dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu, kata Allah, kalau dia sedang diuji dengan sesuatu, dibanyakkan rizkinya, maka pada saat itu ia akan berkata, Rabbi akraman. Saat ini Allah sedang memuliakan aku. Dia merasa dimuliakan Allah setelah dia diberi sesuatu yang banyak. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dibalik, setelah dia dapat yang banyak lalu kemudian suatu saat Allah kasih sedikit yang kepepet tadi itu, sangat mepet hidupnya, maka dia berkata pada saat ini Allah menghinakanku. Jadi seolah-olah kemuliaan dan keburukan, kemuliaan dan kehinaan itu diukur oleh harta yang banyak atau sedikit. Allah bantah ini. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian. Sekali lagi tidak demikian. Bahkan kalian orang-orang pada saat itu yang tidak beriman tidak memuliakan anak yatim. Rasulullah diutus dalam keadaan yatim, mereka justru lecehkan, tidak dimuliakan. Nah, begitu jugalah orang-orang itu bisa juga terjadi pada hari ini. Jadi orang beriman memandang itu tidak dari jumlah atau sedikit atau banyak, tapi dia sama pandangannya bahwa ketika dia dapat banyak ini ujian, ketika dia dapat sedikit ini juga ujian. Yang dia pandang zat yang memberi, bukan jumlah daripada yang ia beri. Nah, kalau perasaan itu ada di dalam hati setiap manusia, maka akan tampaklah keceriaan, akan tampaklah kebahagiaan. Ujian bagaimanapun Allah kasih, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan lapangkan dadanya, dan dia akan menjadi orang yang lurus jalannya, tenang hidupnya, kemudian insya Allah akan dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Nah, kita semuanya doa. Ya, nah, Ustaz, terima kasih. Jadi nah, kalau ngobrolnya santai, ngobrol santai ini serius terus ini. santai saat, santai. Ngopi lah, ngopi dulu santai aja. Ustaz, serius. Ya, ini santainya. Ya. Ini santainya, seriusnya. Wasallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wasallam bismillah wa bil hadi rasulillah. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, alhamdulillah syukur kita
sehat, nikmat. Waktu malam ini kita isi dengan hal yang positif, energi positif, sambil nyantai, sambil ngopi, kita bincang-bincang santai perkara ilmu agama. Temanya harta dipuja, harta dicela. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Masa pada malam hari ini jelas. Kita terus berupaya untuk senantiasa sabar dalam cobaan dan syukur dalam diberikan lebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah jumlah yang diberikan oleh Allah pada kita, harta apapun itu semua dari takdiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berupaya terus, jangan sampai mengeluh, perasaan ada keluh kesah di hadapan hati kita, harus ada rasa lapang dada. Insyaallah kita akan menerima semua ini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Kita 4 menit lagi Ustaz, nyantai-nyantai ngopi, kita rehat-rehat sejenak. Apa Ustaz dulu ada yang mau di closing statement ini? Ada closing statement ini pertanyaan? Closing pernyataan. Closing apa? Closing pernyataan. Closing statement ya? Ribet dari hakim ribet ya. Minum dulu, minum. Ayo start. Udah tinggal doa lah, 3 menit lagi nih, doa penutup. Doa penutup, udah tinggal 3 menit, kita sampai setengah 10 Ustaz. Diatur sama YouTube ya, harus 3 menit selesai gitu ya. Abang lanjut Ustaz ini ya, sampai jam 12. Udah cukup, kita istirahat. Ya istirahat Ustaz. Ya. Doa Ustaz. Baik, penutup ya, penutup. Jadi yang pertama, yakinlah kalau kita ini hidup sudah diatur. Takdir orang itu masing-masing sudah diatur. Dan berbahagialah kita semua dengan takdir kita. Nah, kalau hari ini kita dalam posisi sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka bersyukurlah dan pertahankan. Disebut istiqomah di dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kalau hari ini kita masih berada pada jalan yang menyimpang, maka segeralah berhijrah. Jangan berlarut-larut di dalam sesuatu yang melalaikan, dan jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jadi janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah itu jauh lebih daripada murkanya. Yang penting segera benahi diri, lakukan kebaikan-kebaikan. Dalam mencari rezeki, sabar, pelan-pelan ya. Yang penting mendapatkan sesuatu yang barokah. Cari barokah, jangan cari jumlah. Kalau dapat jumlah yang banyak dan barokah, itu harapan kita semua. Tapi kalau tidak dapat seperti itu, maka yang penting barokah, hidup akan tenang. Nah, kira-kira demikian. Lalu kita cukupkan. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang telah menitip salam. Kemudian kami jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah menyaksikan juga mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam menutup majelis. Kita ucapkan doa, kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Masa telah meluangkan waktu.